Hai semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi, yang kedua, tindakan korupsi, yang ketiga, dampak korupsi, yang keempat, nilai-nilai anti korupsi, dan yang kelima, upaya pemberantasan korupsi, dan yang terakhir, peranan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. Yuk, apa-apa saja yang akan dibahas? Mari kita lihat slide-nya satu persatu. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Beberapa tindakan korupsi antara lain, yang pertama melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Yang ketiga, penyuapan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan dalam jabatan. Yang keenam, berkaitan dengan pemborongan. Dan yang ketujuh adalah gravitasi. Penyebab korupsi. Korupsi bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dalam diri karena moral yang kurang kuat dan seringkali terjadi pembenaran untuk mengambil jalan koruptif, seperti gaya hidup konsumtif, perilaku serba instan, dan berorientasi pada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku, seperti politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Korupsi juga berdampak terhadap aspek kehidupan. Aspek yang pertama adalah ekonomi, yaitu menghambat investasi dan pertumbuhan negara, melemahkan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan, lalu menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, lalu meningkatkan utang negara, menurunkan pendapatan negara, lalu terhadap aspek sosial, yaitu pengikisan budaya, krisis kepercayaan, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, lalu peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif, birokrasi yang tidak efisien, dan hancurnya kedaulatan negara. Dampak terhadap aspek politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan yang korup, menguatnya polarisasi, dan hancurnya kedaulatan negara. Lalu terhadap penegakan hukum, yaitu menghambat berjalannya fungsi pemerintahan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi juga berdampak bagi lingkungan jika dana pengembangan lingkungan itu dikorupsi dan eksploitasi lingkungan berlebihan untuk kepentingan pribadi yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Teman-teman, tahukah kamu kalau Hari Anti Korupsi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Desember? Peringatan ini dimulai setelah Konvensi PBB melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi yang cenderung rendah. Apakah Indonesia termasuk salah satu negara tersebut? Apakah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai rasa malu setelah melakukan tindakan seperti titip absen, plagiat, menyontek, pemalsuan data untuk kepentingan pribadi? Untuk menghindari budaya korupsi agar tidak mendarah daging, kita harus memahami dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri sendiri sedari dini, seperti kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Kejujuran. Kejujuran menjadi nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri sendiri. Kita dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Kejujuran akan membentengi diri dari godaan untuk berbuat curang. Kepedulian. Kepedulian memiliki arti memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan. Sebagai calon pemimpin, nilai kepedulian sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peduli terhadap proses pembelajaran di kampus, memantau kondisi fasilitas umum di tempat tinggal, dan membantu sesama. Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah salah satu kunci keberhasilan. Disiplin tetap harus belajar agar dapat mengembangkan potensi diri. Disiplin juga dapat menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima, menyelesaikan, dan menyesali suatu masalah yang timbul dari perbuatan yang salah, baik sengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengorbanan dan pengabdian yang dilakukan dengan ikhlas. Lalu ada kerja keras. Kerja keras timbul karena adanya kemauan, tekad, tujuan, pengendalian diri, serta kekuatan. Kerja keras juga menciptakan karakter seseorang yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Sederhana. Gaya hidup sederhana perlu ditanamkan sejak dini agar terbiasa untuk tidak boros dan hidup sesuai dengan kemampuan. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama agar terhindar dari permasalahan kesenjangan sosial, iri, tamak, egois, dan lainnya. Kemandirian. Kemandirian merupakan proses pendewasaan diri untuk mengerjakan kewajiban sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dari kemandirian ini diharapkan dapat menumbuhkan mental yang kuat dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan, serta berpikir secara matang. Keberanian, yaitu seseorang yang memiliki karakter yang kuat akan memiliki keberanian dalam menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta berani dalam menolak kejahatan. Keberanian akan menjadi semakin menantang jika diiringi dengan keyakinan yang kuat. Keadilan. Keadilan yaitu memberikan penilaian kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, bertindak proporsional, dan tidak melanggar hukum. Pribadi yang memiliki karakter adil ini akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Dia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia upayakan. Upaya pemberantasan korupsi. Strategi represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Peranan kita sebagai mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Peranan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Yang ketiga, memiliki pemikiran yang idealisme dan intelektualitas yang baik. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan berpikir yang kritis. Dan yang kelima adalah memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Nah, itu peranan kita yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang kita bisa tanamkan sejak dini. Nah, itulah pembahasan materi nilai-nilai anti korupsi. Semoga kita sebagai penerus, generasi penerus selanjutnya dapat menghapuskan budaya korupsi yang sudah mengakar di negeri kita ini. Mari ciptakan budaya yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you next time.